Bicara persoalan angkatan laut, tentu saja bukan cuma soal kapal perang, kapal patroli, dan juga kapal-kapal lainnya. Namun juga tentang alutsista lain yang digunakan. Contohnya ada helikopter yang bisa digunakan untuk berbagai misi, dan dalam perang modern ada juga penggunaan drone. Nah, di bagian ini, Indonesia harus bangga karena telah membuat kedua aspek ini secara mandiri. Sedangkan Malaysia belum bisa sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kepoin Channel. Di video kali ini saya akan mereaction satu video yang berjudul Makin Tak Tertandingi Perbandingan Alutsista Buatan Indonesia versus Malaysia. Penasaran bagaimana videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Gagah, tangguh, dan bisa diandalkan. Itulah 3 aspek yang bisa menggambarkan PT PAL Indonesia sebagai Trisula Poseidon Indonesia dalam membangun alutsista angkatan laut. Dalam sejarahnya, PT PAL bahkan mengungguli banyak perusahaan di negara tetangga karena produknya telah mendunia, di mana sudah banyak alutsista laut negara kita yang dibeli negara lain. Makanya wajar saja jika Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia kagum dengan senjata dan alutsista buatan Indonesia. Sebab jika ingin dibandingkan, Indonesia memang masih jauh ketimbang Malaysia dalam pembuatan alutsista yang digunakan Angkatan Laut. Mari kita mulai dengan membandingkan kapal perang yang digunakan oleh kedua negara. Di sini kita punya jenis fregat yang merupakan kapal perang yang berfokus pada kelincahan dan daya serang menengah. Untuk fregat Indonesia, kita memiliki Marta Dinata Class. Kapal perang ini diciptakan oleh PT PAL sejak tahun 2014 kemarin atas kerjasama dengan Belanda. Kapal ini memiliki spek sebagai kapal misi serbaguna untuk penaklukan pesawat tempur dan juga penaklukan kapal selam. Dengan berbekal mesin diesel canggih, fregat ini mampu mencapai kecepatan 28 knot atau 52 km per jam. Daya jelajahnya mencapai 9.300 km dan mampu mengarungi lautan selama 20 hari penuh. Nah, untuk menjalani misi, Marta Dinata Class menggunakan radar dan juga senjata mumpuni. Radar yang digunakan adalah Smarts Mk2 pabrikan Belanda yang punya jarak efektif mencapai 250 km. Saat beroperasi sempurna, radar ini bahkan bisa mendeteksi jet tempur di radius 200 km dan misil siluman di radius 50 km. Keren ya. Persoalan senjata jangan ditanya lagi karena sudah super lengkap. Mulai dari senjata mesin kaliber tinggi, seperti 1 unit oto Melara Super Rapid 76 mm yang punya jarak tembak 16 km dengan kecepatan tembak 85 putaran per menit. Kemudian ada 2 unit Denel Vector GA1 dengan kecepatan tembak 750 putaran per menit yang diikuti dengan Rheinmetall Oerlikon Millennium Guns 35 mm CIWS super canggih dengan jangkauan 5 km dan kecepatan tembak 1000 putaran per menit. Selain senjata kaliber tinggi, Marta Dinata Class juga membawa beberapa rudal seperti rudal VL Mika untuk target udara yang bisa menjelajah target hingga 20 km dengan kecepatan sampai 4.939 km per jam. Kemudian ada juga Exocet Double M40 Blocks dengan kecepatan 1.148 km per jam dan menjangkau target hingga 200 km. Lalu untuk melawan kapal selam ada torpedo WASS A244S Mod 3 324 mm yang mampu menjangkau target hingga 13,5 km dengan hulu ledak daya tinggi yang memastikan kehancuran kapal selam lawan. Dengan kemampuan ini, Marta Dinata sebenarnya menarik banyak minat negara lain. Namun sampai sekarang fregat ini masih sulit untuk dibuat secara massal sebab harganya mencapai 3,3 triliun rupiah per unit. Mahal ya. 3,3 triliun. Sedangkan Malaysia punya Maharaja Lela Class yang dibuat oleh Bostit Heavy Industries milik swasta. Dari segi tujuan pembuatan, fregat ini punya misi yang sama dengan Marta Dinata Class. Makanya, kemampuan dari keduanya hampir mirip. Salah satunya datang dari kecepatan yang mencapai 28 knot atau 52 km per jam dan daya jelajah yang mencapai 9.300 km. Sama persis dengan Marta Dinata Class.
Bukan cuma itu, radar yang digunakan juga sama persis, yakni Smarts MK2. Perbedaan mencolok baru datang dari senjata karena fregat Malaysia ini punya senjata lebih minimalis. Mulai dari senjata mesin kaliber tinggi yang digunakan oleh mereka seperti Bofors 57 mm gun yang cuma punya jarak tembak 8,5 km dan kecepatan 220 putaran per menit. Kemudian ada juga 2 unit MSI 530M 30 mm cannon dengan jarak tembak 5,1 km dan kecepatan 200 putaran per menit. Lalu untuk rudal, Malaysia menggunakan VL Mika untuk rudal darat ke udara sama dengan Indonesia. Namun untuk target kapal menggunakan Naval Strike Missile yang cuma punya jarak 200 km dengan kecepatan 1148 km per jam. Selain itu, ada juga senjata torpedo yang kedepannya baru dikembangkan Malaysia. Nah, bicara tentang fregat ini, Malaysia sudah menggelontorkan dana proyek ke Bostit mencapai 2,8 miliar US dollar atau 42 triliun rupiah. Sayangnya sampai sekarang Malaysia baru punya 1 unit, itu pun baru bisa digunakan tahun 2026 mendatang. Padahal dalam perjanjiannya, Malaysia harusnya punya 5 unit. Sebagai negara yang memiliki batas laut sangat luas, Indonesia dan Malaysia tentu telah menyiapkan kapal patroli untuk melindungi teritorial masing-masing negara. Bahkan, kapal patroli kita pernah bersitegang dengan Malaysia saat tentara negeri jiran tidak terima nelayan mereka ditangkap, padahal telah melakukan illegal fishing. Makanya melihat sikap tak patut dari Malaysia ini, kapal patroli kita jelas harus lebih kuat. Untuk Indonesia sendiri, sudah ada berbagai macam kapal patroli yang telah dibuat. Mulai dari Viper Class, Tarihu Class, Boa Class, Cobra Class, Bawean Class, Kudungga Class, Biraeon Class, Karakelang Class, KMC Komando, dan FPB 57 yang telah dibeli oleh Nigeria. Dari semua kapal patroli yang telah dibuat, Dorang Class jadi yang paling mutakhir. Kapal patroli ini baru dibuat Indonesia di tahun 2020 silam dan digunakan sejak tahun 2022. Dari 7 kapal yang dipesan ke PT PAL, sudah ada 6 kapal yang berlayar. Inilah keunggulannya jika menggunakan perusahaan milik pemerintah, pengerjaannya bisa secepat kilat. Dari segi kemampuan, Dorang Class dibekali mesin yang mampu mencapai kecepatan 24 knot atau 44 km per jam dan mampu bertahan 8 hari. Kecepatan ini sudah mumpuni untuk menangani kapal ilegal, bahkan untuk melakukan tindakan tegas. Dorang Class dibekali 2 senjata mesin kaliber tinggi, yaitu Bofors 40 mm dan 12,7 mm mesin gun. Sedangkan Malaysia menggunakan Kedah Class sebagai kapal patrolinya. Secara kemampuan, Kedah Class lumayan hebat. Sebagai kapal patroli yang menjaga perbatasan, kapal ini mampu berlayar di kecepatan 24 knot atau 44 km per jam dengan daya jelajah mencapai 11.200 km dan ketahanan berlayar 21 hari non-stop. Dengan kemampuan ini, Kedah Class bisa menjelajahi laut Malaysia dengan sekali berlayar. Kemudian, kapal ini juga tampak hebat dengan kelengkapan beragam sensor dan radar canggih, serta senjata hebat seperti 1 unit 76 mm Otto Melara dan 1 unit 30 mm Breda Mauser. Gilanya lagi, kapal patroli ini juga bisa mengangkut helikopter layaknya Super Lynx 300 yang bisa dijadikan alat transportasi serbaguna. Secara kemampuan, kapal patroli ini memang tergolong elit, namun sayangnya dibuat oleh perusahaan swasta yaitu Bostit Heavy Industries. Perusahaan ini dengan jelas mengecewakan Malaysia. Dari 27 kapal yang dipesan, cuma 6 yang berhasil berlayar dan 21 lainnya malah di-cancel. Di-cancel. Bicara persoalan angkatan laut, tentu saja bukan cuma soal kapal perang, kapal patroli, dan juga kapal-kapal lainnya. Namun juga tentang alutsista lain yang digunakan. Contohnya ada helikopter yang bisa digunakan untuk berbagai misi, dan dalam perang modern ada juga penggunaan drone. Nah, di bagian ini, Indonesia harus bangga karena telah membuat kedua aspek ini secara mandiri. Sedangkan Malaysia belum bisa sama sekali. Dari data yang didapatkan, Angkatan Laut Indonesia sudah menggunakan helikopter pabrikan sendiri. Mulai dari Bell 412 yang merupakan hasil kerjasama Indonesia-Kanada, MBB Bo 105 dari hasil kerjasama dengan Jerman, kemudian Eurocopter Panther dan Super Puma dari hasil kerjasama dengan Perancis. Kemudian untuk drone canggih untuk misi pengintaian Indonesia sudah bisa membuat 8 LSU-03 dan 8 LSU-02 yang difokuskan untuk misi pengintaian dan juga patroli jarak menengah.
Bahkan bukan cuma itu, Indonesia juga menggunakan kapal besar untuk transportasi taktis dan patroli udara Angkatan Laut pabrikan sendiri. Contohnya, Kasa CN-235 dan Kasa C-212 Aviokar yang lahir dari kerjasama Indonesia dengan Spanyol. Mantap ya. Rupanya Indonesia sudah memiliki alutsista buatan sendiri. Dan harusnya dengan alutsista Angkatan Laut yang sangat mumpuni ini akan membantu bagi Indonesia untuk mempertahankan wilayah NKRI khususnya dari laut. Nah, semoga ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena sudah bisa membuat alutsista sendiri, dan ini tentunya sangat membantu bagi Indonesia dalam mempertahankan wilayah NKRI. Oke, cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.